benar ini dengan Teh Fiza? Benar. Baik Teh Fiza, sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Sri Wulandari. Saya adalah mahasiswi dari Stikes Sukabumi yang sedang praktek di Puskesmas Sagatanten. Nah Teteh, tujuan saya ke sini, saya akan mewawancarai Teteh terkait masalah kesehatan yang terjadi di Kampung Cikadu ini Teh, yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di Kampung Cikadu ini. Apakah Teteh bersedia? Iya, bersedia. Baik Teteh, kalau Teteh sudah bersedia, bagaimana kalau sekarang kita kontrak waktu terlebih dahulu? Boleh. Untuk waktunya Teh kurang lebih 10-15 menit. Untuk tempatnya di sini bagaimana Teh? Iya, boleh. Baik Teteh, untuk topiknya hari ini yaitu mengenai kesehatan yang terjadi di Kampung Cikadu ya. Baik. Nah Teteh, di sini saya membawa lembar pengkajian dan nanti saya akan bertanya-tanya kepada Teteh. Nanti saya akan mencatatnya di lembar pengkajian ini. Iya, boleh. Baik Teteh, karena sudah kontrak waktu ya, bagaimana kalau sekarang kita mulai? Iya, boleh. Baik Teteh, menurut data yang saya dapatkan di Puskesmas ya, ternyata remaja di Kampung Cikadu ini banyak yang terkena ISPA ya Teh, termasuk Teteh sendiri, apa benar? Iya, benar. Oh iya benar ya, Teteh Iya. juga terkena Mengalami ISPA. ISPA. Iya. Nah Teteh tahu nggak penyebabnya kira-kira dari apa? Menurut yang saya tahu sih, mungkin penyebabnya dari merokok kayaknya ya, asapnya itu. Oh jadi Teteh taunya dari rokok ya. Nah Teteh memang benar, salah satunya yaitu efeknya dari efek merokok, makanya banyak yang terkena ISPA. Nah Teteh, selanjutnya saya akan bertanya ya. Nah Teteh kan sudah tahu ya penyebabnya itu yaitu merokok. Nah tapi kenapa banyak remaja di sini yang masih merokok? Mungkin gara-gara ketergantungan itu ya. Jadi kan kalau biasanya yang merokok habis makan tiba-tiba tidak merokok itu rasanya mungkin ada yang kurang. Termasuk saya sendiri juga waktu itu mengalami itu. Oh, jadi ketergantungan ya Teh. Teteh mohon maaf, saya akan bertanya lagi ya. Kalau di sini mayoritas agamanya itu agama apa ya Teh? Agama Islam. Agama Islam, alhamdulillah ya Teh ya. Nah Teteh, untuk di sini remajanya kebanyakannya laki-laki atau perempuan? Banyaknya perempuan. Iya, Jadi banyaknya perempuan ya. Kalau yang terkena ISPA itu kebanyakannya laki-laki atau perempuan? Laki-laki banyaknya. Oh, jadi kebanyakannya laki-laki pada kejadian ISPA ya Teh. Nah, untuk remaja di sini apakah ada yang sudah bekerja Teteh? Iya, banyak. Banyak Soalnya yang sudah bekerja. lulus sekolah langsung bekerja di sini. Oh, jadi banyak juga ya yang sudah bekerja. Nah, biasanya yang di sini mayoritasnya itu perempuan atau laki-laki yang bekerja? Laki-laki sih. Oh, jadi kebanyakan pada remaja laki-laki sudah bekerja ya Teh. Baik Teteh, selanjutnya untuk kejadian ISPA yang terjadi pada remaja di Cikadu ini, apakah ada yang sampai dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan atau mungkin sampai meninggal dunia? Enggak sih, paling kalau yang kambuh aja kan suka sesak ya nafasnya, paling itu dibawa ke IGD. Oh, paling hanya dibawa ke IGD. Enggak ada yang sampai meninggal. Jadi tidak ada yang sampai meninggal ya Teh. Saya catat ya Teh. Nah, kalau di sini remajanya suka kumpul-kumpul gitu enggak Teh? Suka. Oh, suka kumpul-kumpul. Iya. Nah, kira-kira kumpul-kumpulnya itu kapan? Kumpul-kumpulnya kalau ada acara, paling misalnya acara 17-an atau Maulid Nabi kayak gitu. Jadi buat ngadain acara gitu. Oh, jadi Rapat gitu. Suka di mana itu kumpulnya Teh? Biasanya di balai desa kalau untuk semuanya, tapi kalau untuk pengurusnya biasanya di warung saya. Oh, gitu ya Teh. Kalau Teteh biasanya berobat suka kemana Teh? Pelayanan Puskesmas kesehatannya? biasanya. Oh, di puskesmas ya. Selain ke puskesmas Teteh? Kalau enggak ke klinik gitu. Oh, kalau enggak ke klinik. Jadi antara puskesmas dan klinik ya. Baik Teteh. Teteh kalau misalnya aktivitas sehari-hari Teteh itu apa? Menjaga toko biasanya. Oh, jadi menjaga toko. Toko punya siapa Teteh? Punya orang tua. Oh, punya orang tua. Baik Teteh, selanjutnya apakah Teteh sudah memiliki penghasilan? Belum sih. Belum memiliki penghasilan ya. Oh, jadi untuk biaya sehari-hari Teteh itu dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua. Nah, kalau misalnya di rumah ya Teteh suka dibersihin atau tidak?
Sekarang suka Suka dibersihin, debu-debunya ya, dibersihin. soalnya kan kemarin waktu berobat juga dilihat gitu ya sanitasi di rumah, terus ventilasinya gitu. Nah, banyak debunya katanya, rajin dibersihin. Jadi sekarang rajin bersih-bersih ya Teh. Nah Teteh, untuk ventilasi di rumah Teteh kayak gimana? Sekarang sering dibuka sih kalau pagi kan ya buat pertukaran udara gitu. Iya. Waktu kemarin-kemarin sih tertutup gitu, cahaya matahari juga jarang masuk. Oh gitu. Jadi kalau sekarang mah sudah lumayan ya cahaya matahari masuk, sering dibuka gitu. Nah Teteh, selanjutnya Teteh kalau berobat nih ya suka sama siapa? Sama kakak paling diantar. Oh suka sama kakak. Kalau misalnya berobatnya itu suka naik apa? Paling naik motor kalau masih kuat. Kalau misalnya udah gak kuat paling di mobil gitu. Oh begitu Teh. Baik Teteh. Nah kalau ke sini apakah pernah ada penyuluhan dari pemerintah? Pernah sih tapi udah lama. Udah lama. Nah kira-kira Teteh tahu informasi penyuluhan kesehatan itu dari mana? Biasanya kalau di sini kan rumahnya deket Pak RT, biasanya suka sama Pak RT ke rumah gitu Pak RT-nya. Tapi kalau enggak juga suka dari speaker masjid. Oh jadi kalau enggak dari Pak RT, dari speaker masjid. Nah baik Teteh, kalau waktu itu Teteh ingat nggak penyuluhan kesehatannya itu tentang apa? Waktu itu kalau nggak salah hipertensi atau rematik gitu. Pokoknya banyaknya buat orang tua sih. Oh jadi antara hipertensi dan rematik ya. Nah kalau misalnya tentang ISPA, apakah pernah ada penyuluhan kesehatannya? Belum pernah ada. Baik Teteh. Nah untuk remaja di sini rata-rata mayoritas pendidikannya itu apa? Banyaknya SMP sih. Oh jadi kebanyakannya SMP. Iya, soalnya SMA-nya jauh. Oh gitu. Baik Teteh, kalau Teteh sendiri nih suka kumpul-kumpul nggak sama keluarga? Suka. Nah kira-kira kapan itu waktu kumpulnya? Biasanya malam, soalnya kan udah pada pulang dari kebun kayak gitu, dari sawah. Terus yang kerja udah pada pulang, jadi ngumpul. Oh jadi di malam hari ya? Iya. Suka ngumpulnya. Kira-kira suka berapa lama Teh ngumpulnya? Paling dari abis isya sampai jam 10-an udah pada tidur. Oh gitu. Nah baik Teteh, karena saya wawancaranya sudah selesai ya Teh. Bagaimana sekarang perasaan Teteh? Lebih plong ya, lebih kalau bisa berbagi kayak gini, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan bisa segera ditangani biar gak lebih banyak lagi yang ISPA-nya. Amin insya Allah ya Teh ya. Teteh, untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana kalau kita adakan pertemuan lagi? Baik, kira-kira nanti saya pada pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan ataupun penyuluhan kesehatan terkait ISPA. Nah kira-kira Teteh bisanya kapan? Hari Selasa. Hari Selasa depan. Jam berapa kira-kira? Jam 9. Jam 9 pagi. Baik Teteh, boleh untuk waktunya nanti mungkin sekitar 10-15 menit ya Teh. Ya. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini lagi aja. Oh di sini. Baik, kalau begitu nanti Selasa depan pada jam 9 pagi nanti saya akan datang ke sini ya Teh. Nanti untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya. Untuk topiknya nanti pendidikan kesehatan terkait dengan ISPA. Baik Teteh, karena sekarang sudah selesai ya, saya mau pamit ke puskesmas lagi Teh. Oh iya, boleh. Makasih ya Teh. Baik, sama-sama. Mari Teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam.